Vote apa nih? Hari ini semua orang akan vote kamu jelek atau cantik. Kalau hasilnya jelek, kamu akan dibunuh. Ma, vote aku cantik dong. Enak aja, kamu kan cuma anak tiri. Tiap lihat muka kamu, saya jadi inget sama ibu kamu yang saya benci. Saya vote kamu jelek. Tania, tukeran vote yuk. Kamu juga pasti nggak pengen dibunuh kan? Aku vote kamu cantik. Kalau gitu aku vote kamu jelek biar kamu dibunuh dan aku bisa pacaran sama pacarmu. Hah? Nek, tolong bantuin aku nggak mau mati. Apa orang-orang vote kamu jelek, cu? Iya, Nek. Astaga, yang sabar ya, cu. Memang hidup ini kadang tidak adil. Meskipun kita sudah berbuat baik kepada orang lain, belum tentu orang lain akan berbuat baik juga kepada kita, cu. Kamu anak yang baik. Nenek vote kamu cantik ya, cu. Makasih, Nek. Guys, yang vote si Ren jelek gue bakal kasih 1 juta. Wah, oke. Mau banget. Yeay, gue dapat 1 juta. Jangan dong. Aduh, kenapa orang-orang jahat banget sama aku? Padahal aku selama ini baik ke mereka. Lebih baik aku jadi orang jahat aja. Ren, jangan jadi jahat. Senyummu terlalu manis untuk jadi antagonis. Aku akan vote kamu cantik karena kemarin kamu udah berbagi ke anak-anak yatim. Makasih Marco, tapi apa hubungannya sama anak-anak yatim? Ya, cantik kan bukan dilihat dari muka aja, tapi dari hati juga. Beb, aku kan pacar kamu. Vote aku cantik dong. Aku udah bosen sama kamu. Kalau kamu mati, berarti aku bakal punya pacar baru. Apa? Bosen gimana? Aku sebenarnya selama ini cuma pura-pura suka sama kamu. Ternyata selama ini papa bener. Aku nyesel gak dengerin papa. Aku harusnya putusin cowok itu dari dulu. Kesempatan terakhir aku. Adik, tolong vote kakak cantik dong. Kamu gak mau kehilangan kakak kan? Kalau gak ada kakak, papa pasti lebih sayang sama aku. Aku vote kakak jelek. Selamat tinggal kakak. Hah? Sisa umurku. Bodo amat lah, mau mati sekarang juga aku gak peduli. Orang aku gak pengen hidup. Ren, kenapa lo ngomong kayak gitu sih? Mama sama papa udah cerai sejak aku kecil. Sekarang papa juga udah punya anak baru lagi. Dan mama juga udah nikah lagi kemarin. Buat apa aku hidup? Berapa sisa umur lo, Ren? 150 tahun, Vin. Syukur deh kalau gitu lo bisa bagiin umur lo ke orang yang butuh. Biar lo dapat pahala, Ren. Toh umur lo juga udah lebih banget kan? Iya dong. Itu kan si anak broken home. Gue denger-denger ibunya udah nikah lagi kemarin. Iya cuy, keluarganya berantakan banget. Kalau gue jadi dia mah, gue udah bunuh diri kali. Ada yang memiliki umur lebih dari 100 tahun? Saya, Pak. Kalau gitu, kamu bisa kan membagikannya ke anak yatim? Umur mereka semua sisa sedikit. Bisa, Pak. Terima kasih kak. Makasih, Kak. Ren, boleh bagi umur gak? Umur gue sisa 2 hari. Gue masih harus jagain adik gue. Boleh dong. Ren, bagi gue juga. Gue belum pengen mati. Gue masih pengen hidup bahagia sama orang tua gue. Iya, tenang aja. Sekarang umurku sisa 1 tahun lagi. Ren, jadi lu bohongin semua orang. Harusnya lo bersyukur masih dikasih hidup. Lagian orang tua lo pasti sayang banget sama lo. Mereka pasti sedih banget kalau sampai kehilangan lo. Lo gak boleh gitu. Kamu bisa bicara kayak gitu karena kamu nggak tahu gimana rasanya jadi anak broken home. Ren, katanya lo satu-satunya orang yang punya sisa umur paling banyak ya? Iya, sisa umurku banyak kok. Kalau gitu aku boleh minta gak Ren? Aku harus jagain nenekku yang lagi sakit. Gak usah banyak-banyak, 1 tahun aja Ren. 1 tahun ya? Boleh kok. Ya ampun, beneran Ren. Dapat mendengar suara hati atau suara orang mati? Kalau suara hati berarti aku bisa mengetahui niat dan pikiran semua orang kan? Anakku sayang, ini makan masakan mama sebelum berangkat ya. Makasih, Ma. Harus habis ya, nak. Ma, ini kan makanannya udah basi. Gak bersyukur banget kamu. Udah untung mama kasih kamu makan. Ren, lo bisa kan kasihin minuman ini ke si Eca? Gue buru-buru banget nih. Livia, kamu mau fitnah aku ya? Kamu udah taruh racun kan di minuman ini? Seuzon aja lu Ren. Dosa tau gak lo fitnah gue kayak gitu. Anak-anak, kita akan ada rekreasi ke Jogja ya. Yeay, bakal seru banget tuh. Wah, gak sabar deh. Hah? Maksud dari suara hati Pak Guru apa sih? Apa jangan-jangan Pak Guru mau ngejual kita semua? Ren, muka lo kenapa kebingungan gitu sih? Aduh, aku harus kasih tahu nggak ya ke orang-orang? Jadi, Ca, Ren, Eca, kalian kenapa masih di sini? Kenapa kalian gak siap-siap? Oh iya, tolong sampaikan ke semua siswa kalau mereka tidak boleh membawa handphone. teman-teman,
kayaknya kita nggak usah pergi ke Jogja deh. Apa sih Ren? Kalau lo nggak mau ikut, ya nggak usah ikut. Iya, lo nggak usah ngatur-ngatur kita semua deh. Tapi kalian semua dalam bahaya, Pak Guru punya niat jahat. Parah banget lo Ren, berani nuduh Pak Guru kayak gitu. Bilang aja lo nggak punya uang buat ikut ke Jogja. Gue percaya sama Ren. Gue rasa Pak Guru punya niat jahat ke kita semua. Barusan gue nemu nomor pembeli organ tubuh di mejanya Pak Guru. Apa? Ren, kamu harus hati-hati sama Pak Guru. Iya Marco, kamu juga. Hei anak Malang, berani-beraninya ya kamu menghasut semua murid agar tidak ikut ke Jogja. Bapak punya niat jahat kan ke kita semua. Kamu pikir kamu bisa menghalangi niat saya? Sini kamu ikut saya. Lepasin saya. Pak polisi, itu orangnya. Jangan bergerak, Anda ditangkap. Wah, ini maksudnya apa? Jadi hari ini kamu yang akan menentukan setiap orang akan hidup atau mati. Nak, kamu harus vote Mama hidup ya. Tapi kan Mama udah ngebunuh Papa. Mama terpaksa biar semua harta Papa jatuh ke tangan Mama dan kita bisa hidup bahagia, Nak. Mama jahat. Kamu bakal jadi anak durhaka kalau berani vote Mama mati. Ren, lo harus vote gue hidup. Gue belum siap mati. Dosa gue banyak banget dan gue belum tobat. Kalau kamu sadar, kenapa kamu gak tobat aja sekarang? Berisik lo, nggak usah ngatur-ngatur gue deh. Gue nggak mau masuk neraka. Pokoknya lo harus vote gue hidup. Kok maksa? Ren, kata dokter, gue kena kanker otak dan hidup gue sisa 2 hari lagi. Padahal gue pengen banget hidup lebih lama. Vivi, tenang ya, aku bakal vote kamu hidup. Makasih, Ren. Ren, vote gue mati aja. Kata orang tua gue gak berguna. Dan gak ada satupun orang yang mau temenan sama gue karena gue bodoh. Tina, kamu harus semangat. Aku mau kok jadi teman kamu. Kamu beneran, Ren. Akhirnya aku bisa ngeliat isi rekening orang tua aku. Tapi aku gak berharap banyak sih. Kita aja tinggal di rumah gubuk yang jelek ini. Apa? Saldo orang tuaku banyak banget. Berarti aku bisa minta beliin handphone baru dong. Mah, Pah, Ada apa sayang? bisa beliin aku handphone baru gak? Handphone baru? Kamu gila ya? Kenapa? Kita nggak punya uang untuk beliin kamu handphone baru. Kamu tahu kan keluarga kita ini kesulitan uang? Hai Ren, kamu kenapa kebingungan gitu? Mungkin gak sih sistem kita ini error nunjukin saldo orang tua kita? Gak mungkin Ren, sistem itu selalu akurat. Kenapa emangnya? Ya masa uang orang tuaku banyak banget, tapi mereka gak bisa beliin aku handphone baru. Dan selama ini kita tinggal di gubuk. Aneh banget, kalau gitu kamu harus tanya langsung ke orang tuamu Ren. Jangan-jangan ada yang mereka sembunyiin. Mah, Pah, uang kalian kan banyak. Kenapa kita harus tinggal di gubuk ini? Sepertinya sudah waktunya kita memberitahu dia. Wah, jadi aku bisa menambah atau mengurangi kepintaran orang. Ren, ini Mama gorengin telur buat kamu. Loh, kok telurnya gosong, Mah? Iya, Nak. Pantesan aja orang kepintaran Mama cuma 4%. Hei culun, kenapa lo masih sekolah di sini sih? Lo kan bodoh. Sombong amat sih. Heh, lo ngurangin kepintaran gue ya? Awas aja ya lo. Ren, tambahin kepintaran gue dong, biar gue bisa naik kelas tahun ini. Kasian banget sih kamu, udah 2 tahun gak naik kelas. Wah, makasih Ren udah bantuin gue. Hei culun, lo kan orang paling bodoh di sekolah ini. Jadi lo nggak boleh masuk kelompok kita. Yakin aku paling bodoh? Iyalah, lo lihat aja kepintaran gue jauh di atas lo. Loh, kok kepintaran gue sisa 10%? Nita, kamu kenapa sedih gitu? Iya Ren, aku takut diomelin orang tuaku karena aku bodoh. Nilai ulanganku dapat 0. Astaga, kepintarannya cuma 3%, kasihan banget. Ini aku nggak salah lihat kepintaranku jadi 90%. Pergi ke Soo atau Pulau Jeju? Ya, Pulau Jeju lah. Guys, hati-hati loh, kalian jangan keluar rumah. Lagi ada manusia setengah iblis di pulau ini. Dia mengincar otak manusia. Udah 44 korban dalam sehari. Aduh, takut banget. Serem banget. Jadi nyesel pergi ke pulau ini. Gue pernah baca buku tentang ramalan manusia setengah iblis di pulau ini. Katanya dia membunuh karena punya dendam di masa kecil. Van, kok kamu tahu banget sih? Jangan-jangan kamu yang manusia iblis itu. Gak mungkin lah orang aku aja sama kalian dari kemarin. Aduh, gue takut banget. Menurut buku ramalan itu, manusia setengah iblis bakal membunuh semua orang di pulau Jeju ini. Dan sekarang dunia udah terancam kegelapan. Gimana nih nasib kita? Ya gimana lagi? Kita juga udah kejebak kan di pulau ini. Teman-teman, gue mau pergi anterin kue ulang tahun ini ke rumah si Johan ya. Tapi ini udah malam banget, Miho. Lu nggak takut apa? Enggak kok, tenang aja. Gue bawa mobil. Oke, hati-hati di jalan, Miho. Guys, kabar buruk. Miho semalam dibunuh pas pergi ngantar kue. Dia ditemukan tewas mengenaskan di tengah jalan. Yakin dia dibunuh atau kecelakaan mobil? Polisi bilang dia dibunuh manusia setengah iblis. Ada saksi mata yang melihatnya, tapi setelah itu dia pingsan.
Aduh, aku jadi takut banget. Gimana kalau kita pergi aja dari pulau ini? Gak bisa, setiap orang yang datang ke pulau ini sudah kena kutukan dan gak boleh pergi dari pulau ini. Emangnya kenapa kalau kita pergi, Van? Kalian bakal dikejar sama iblis pembunuh itu. Ya ampun, udah 13 korban lagi tadi pagi. Gue curiga banget sama si Van. Dia kan semalam juga ngilang pas Miho pergi. Dan dia kayak tahu banget soal manusia iblis pembunuh itu. Jangan-jangan dia lagi pelakunya. Guys, baca berita deh, katanya saksi matanya udah sadarkan diri. Dan sebelum dia pingsan, dia ngelihat manusia setengah iblis itu punya tanda garis merah di lehernya.